Pemirsa, kalau kita lihat Presiden Amerika Serikat Donald Trump terus bicara soal peluang kesepakatan. Tapi di saat yang sama, Iranlah yang justru makin berani mengendalikan Selat Hormuz dan menantang tekanan Amerika. Apakah Amerika mulai kehilangan daya tekan terhadap Iran? Kita langsung ke reporter TV One di Amerika Serikat, Yandri Subekti. Selamat malam waktu Jakarta, Yandri. Bagaimana situasi terbaru di Amerika Serikat saat ini terkait dengan konflik dengan Iran, khususnya juga setelah konflik di Selat Hormuz ini kembali memanas? Selamat siang, Prita Sega dan pemirsa TV One di kota New York hari ini, hari Sabtu 18 April pukul 1 lebih 15-an menit siang. Benar sekali, Sega, seperti yang tadi di informasi terakhir bahwa Presiden Trump terlihat sangat optimis akan ada kesepakatan nanti di perundingan babak kedua antara Iran dengan Amerika Serikat. Semula memang direncanakan hari kemarin atau hari ini, namun hingga saat ini belum ada konfirmasi bagaimana, di mana, dan kapan pertemuan babak kedua ini. Dan menurut pejabat ataupun sejumlah petinggi di Washington DC, kemungkinan paling cepat adalah hari Senin, namun juga belum bisa dikonfirmasikan apakah akan benar-benar terlaksana, karena hingga saat ini pun belum ada kesepakatan. Terlebih seperti perkembangan terakhir di mana Trump menyatakan bahwa Iran akan bersedia menyerahkan nuklir debris ataupun ayakan uranium yang sudah diperkaya ke Amerika Serikat. Trump bahkan menyatakan Iran akan bersedia dengan senang hati menyerahkan uranium yang telah diperkaya tersebut kepada Amerika Serikat. Namun berselang beberapa waktu kemudian, Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa Iran tidak ada kesepakatan atau niat untuk menyerahkan uranium yang telah diperkaya tersebut, apalagi ke pihak Amerika Serikat. Dan ini tentunya kembali rentan ataupun kesepakatan untuk perundingan babak kedua ini masih belum cukup matang. Demikian juga permintaan Iran untuk meminta kompensasi kerugian akan perang yang diakibatkan serangan militer Amerika Serikat maupun Israel ke Iran. Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan memberikan kompensasi sepeser pun, dan ini menepi informasi kemungkinan Iran akan memperoleh sekitar 2 miliar US dollar, sehingga kembali kesepakatan babak kedua ini masih belum final. Namun demikian, Kongres sudah mempelajari draft-draft hingga saat ini yang semakin diusahakan ataupun dipersempit oleh tim negosiasi dari Pakistan. Dan sepertinya memang mereka memiliki target, berharap agar segera ditemukan kesepakatan. Namun demikian juga kondisi di Selat Hormuz yang semakin memanas, di mana Iran kemarin telah membuka secara total Selat Hormuz, namun Amerika Serikat tetap bersikeras untuk memblokade kapal-kapal tanker dari maupun menuju ke pelabuhan Iran, dan secara selektif hanya mengizinkan kapal-kapal tanker yang melintas. Namun demikian, dari pantauan satelit ada sekitar 700 kapal yang berada atau terjebak di kawasan tersebut. Belasan diantaranya berupaya untuk meninggalkan kawasan Teluk, namun terdeteksi kembali memasuki kawasan Teluk karena adanya blokade Amerika Serikat. Dan Iran pun terakhir mengancam akan kembali memblokade kawasan Selat Hormuz apabila Amerika Serikat masih memblokade ataupun melarang kapal-kapal dari maupun menuju Iran untuk melintas kawasan tersebut. Dan ini gambaran bagaimana antara retorika yang disampaikan Trump maupun kondisi realitas yang terjadi di kawasan Selat Hormuz. Sementara itu di Amerika Serikat tekanan semakin meningkat dari rakyat Amerika Serikat, di mana saat ini harga-harga
BBM, harga-harga energi semakin meningkat akibat terhambatnya distribusi energi yang terjadi akibat adanya blokade di Selat Hormuz tersebut. Sehingga inilah yang mungkin menjadikan Iran semakin berani untuk tidak sepenuhnya mengikuti apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat, meskipun Amerika Serikat saat ini masih terus melakukan tekanan militer secara maksimal, dan juga Kongres saat ini pun juga masih terbelah, di mana antara yang mendukung yang sebagian besar dari Partai Republik ini berharap agar Amerika Serikat atau Gedung Putih tetap memberikan tekanan militer secara maksimal, sehingga membawa Iran untuk setuju tidak mengembangkan senjata nuklir. Namun di sisi Demokrat atau yang mengecam akan operasi militer ini berupaya kembali untuk menggugurkan undang-undang pembatasan kewenangan presiden untuk melakukan operasi militer tanpa sepengetahuan atau sepersetujuan Kongres. Sehingga mungkin kondisi inilah yang dibaca Iran, sehingga hingga saat ini pun Iran masih juga bersikeras memberikan tuntutan atau daya tawar, bahkan seperti menantang apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat, sehingga sangat rentan sekali apakah nanti hari Senin atau beberapa hari ke depan nanti benar-benar akan terwujud perundingan babak kedua, dan juga dibayang-bayangi oleh semakin mendekati masa habis gencatan senjata yang berakhir pada 22 April mendatang. Kita tunggu bagaimana perkembangan selanjutnya. Berita Sega akan terus kami pantau dan informasikan ke Anda. Kembali ke studio. Baik, Yandri, apakah ada informasi mengenai perundingan yang akan dilakukan pada beberapa hari lagi? Trump akan menghadiri perundingan tersebut ataukah masih diwakili oleh J.D. Vance? Hingga saat ini belum ada kepastian atau informasi yang jelas, baik itu lokasi tepatnya apakah benar akan dilakukan di Islamabad, kemudian juga waktunya, selain itu juga siapa saja yang akan mewakili ataupun yang akan datang dalam perundingan babak kedua ini. Tapi yang jelas formulanya ataupun teknisnya, pihak mediator yaitu Pakistan memastikan draft-draft apa saja yang akan nanti disepakati, dan apabila Iran telah mensetujui, baik itu juga dari pihak Gedung Putih, maka draft tersebut akan dibawa ke meja perundingan, masing-masing pihak akan hadir dan menandatangani kesepakatan tersebut, sehingga diharapkan efektivitas juga, waktu juga lebih terjamin. Demikian juga situasi terutama di Amerika Serikat maupun di global ini bisa memastikan apakah nanti ada kesepakatan sehingga harga-harga energi di Amerika Serikat bisa ditekan ataupun bisa kembali normal seperti yang dijanjikan oleh Trump apabila krisis yang terjadi di Teluk ini bisa dikendalikan atau diselesaikan secara damai. Dan inilah yang sangat diupayakan oleh Gedung Putih, karena selama ini tuntutan akan hal tersebut sangat besar. Prita. Baik, kalau dari perundingan pertama yang dilakukan kemarin antara Amerika Serikat dan juga Iran, meskipun gagal, ini ada 15 poin yang diajukan oleh Amerika Serikat. Nah, apakah di perundingan kedua ini Amerika Serikat akan tetap di 15 poin itu atau justru mengurangi, mempertahankan ataupun akan menambah poin-poinnya? Yandri. Sepertinya pihak Gedung Putih juga mendengarkan apa yang terjadi di dalam negeri, tuntutan masyarakat, di mana saat ini kebutuhan harga-harga energi seperti BBM semakin meningkat karena adanya gangguan distribusi yang terjadi di Selat Hormuz. Dan saat ini Presiden Amerika Serikat juga berupaya menjelaskan ke publik bahwa krisis ini ataupun operasi militer ini bisa segera diakhiri dengan diadakannya perundingan babak kedua, namun tetap memberikan tekanan maksimal kepada Iran. Dan tentunya Trump juga melalui tim negosiator Pakistan
juga sepertinya berupaya agar Iran juga mau untuk memenuhi tuntutan dari Amerika Serikat, di mana tuntutan utamanya adalah untuk menekan atau memastikan Iran tidak mengembangkan senjata nuklir. Dan inilah tugas utama dari mediator Pakistan untuk mempersempit ruang perbedaan ataupun ketidaksepakatan seperti yang terjadi di babak pertama pada awal April yang lalu, sehingga babak kedua ini bisa segera disepakati. Dan masing-masing pihak saat ini juga tengah berupaya bagaimana caranya nanti di babak kedua ini ada kesepakatan, terlebih dari pihak Gedung Putih, di mana saat ini mendapat tekanan yang cukup luar biasa dari warganya, dan juga dari secara ekonomi juga respon dari pasar terlihat kembali ada peningkatan harga-harga saham apabila Trump menyampaikan bahwa kesepakatan diakhiri dengan damai ini bisa terwujud, dan kembali menaik ataupun harga saham kembali turun apabila ada indikasi gagal dalam perundingan nanti. Sehingga, dan Ya, seperti diketahui, karakter dari Trump adalah dengan gaya transaksional leadership, dan kita harap beberapa hari nanti Trump memberikan kebijakan yang lebih lunak terhadap Iran untuk bisa setuju dalam perundingan babak kedua ini. Sehingga, kembali ke studio. baik. Yandri, sebenarnya kalau dari tuntutan warga seperti apa dari 15 poin ini? Apakah warga lebih menuntut 15 poin ini sebaiknya dihilangkan saja, atau ada beberapa poin yang perlu dikurangi, atau seperti apa di sana? Iya, warga Amerika Serikat sebenarnya juga terbelah antara yang mendukung, yang sebagian besar dari mereka yang pendukung Partai Republik, di mana mereka menuntut agar operasi militer atau tekanan militer secara maksimal tetap dilakukan, dan juga memastikan Iran tidak akan mengembangkan senjata nuklir yang tentunya akan membahayakan keamanan nasional Amerika Serikat. Dan bagi warga yang juga pendukung Demokrat, ini sebaliknya untuk segera mengakhiri operasi militer ini yang dianggap menyalahi konstitusional, dan juga menggunakan dana yang sangat besar, menggunakan uang pajak mereka. Selain itu juga berdampak terhadap harga-harga BBM. Namun yang jelas, baik itu dari warga yang mendukung Partai Republik maupun Demokrat, ini sebagian besar tidak mendukung adanya perang atau operasi militer yang mengakibatkan dampak semakin naiknya harga-harga energi, ada BBM, harga biaya tarif listrik, dan juga harga-harga kebutuhan pokok, dan mengakibatkan inflasi yang naik, sehingga mereka sangat berharap agar konflik ini bisa diakhiri melalui jalan damai. Dan inilah yang menjadi beban utama dari Gedung Putih, sehingga sangat berupaya untuk menyelesaikan konflik ini dengan jalur damai, dan sangat berharap Iran menyetujui akan perundingan nanti di babak kedua. Dan ini adalah merupakan taruhan bagi Gedung Putih. Apabila berhasil, ini adalah merupakan keberhasilan dari kepemimpinan Presiden Trump. Namun apabila gagal, ini adalah merupakan kekalahan ataupun ketidakmampuan Trump dalam melakukan politik luar negeri, dan juga nanti tentunya akan berpengaruh pada pemilihan anggota Kongres pada pertengahan November yang tinggal beberapa bulan mendatang. Sehingga. Baik, terima kasih Yandri Subekti mengabarkan